Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dalam rangka bincang-bincang anak muda yang dilaksanakan oleh Makassar Cinta Quran. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, sahabat beliau dan para keluarga beliau, Islam bisa sampai pada hari ini. Bagaimana Islam mampu mengubah peradaban dari zaman jahiliyah ke keadaan yang gemilang. Alhamdulillah, hari ini kita segera akan melaksanakan bincang-bincang anak muda yang hari ini kita sudah ditemani oleh beberapa kakak kita yang akan menemani perbincangan kita hari ini. Yang pertama, Bang Ahmad Rudianto. Apa kabar Bang? Sehat? Dan yang kedua, Bang Ma'arif An. Ya, insyaallah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbincangan kita hari ini mengenai peran serta kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Covid. Sudah tepatkah? Dan masalah kenaikan iuran BPJS yang mungkin hari ini sangat tidak relevan dengan keadaan di mana masyarakat Indonesia masih menghadapi masalah. Namun akhir-akhir ini kita melihat pemerintah seakan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat bertolak belakang pada situasi hari ini, di mana ya yang hari ini sudah menelan sampai hari ini sudah ada 18.000 kasus memulai perbincangan pada hari ini. Untuk yang pertama saya ke Abang Ahmad Rudianto. Jadi Bang, mengenai kebijakan pemerintah yang baru-baru membatalkan iuran BPJS, yang menjadi pertanyaan kita bersama, sebenarnya fakta BPJS di lapangan, apakah sudah tepat sasaran dalam mengatasi pembiayaan kesehatan masyarakat atau bagaimana Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja terkait pertanyaan tentang mana kemudian fasilitas dan apakah efektif belum dan melayani pembiayaan kesehatan di tengah masyarakat. Yang pertama yaitu bicara tentang fakta. Fakta pertama tentang BPJS yaitu pertama BPJS ada produk pikiran, di mana produk pemilihan ini hanya menghasilkan pikiran pula. Dan sumber pun bukan akidah Islam. Itu poin pertama yang terus di bawahnya. Kemudian kedua, BPJS itu dijadikan sebagai alat, ya, dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil ataupun memalas rakyat secara tidak kasat mata, maksudnya secara langsung. Kalau pajak kan rakyat pajak. Ini jadi ditanya apakah sudah rasa maka jawabannya belum.
Kenapa? Karena harusnya tadi inilah tanggung jawab negara, kemudian dirubah jadi tanggung jawab individu, yaitu rakyat disuruh membayar jaminan kesehatan sendiri. Karena jaminan sosial kesehatan dari segi saya jaminan kesehatan sosial. Namun faktanya rakyat disuruh membeli iuran. Ini jaminan kesehatan namanya. Gitu. Ini namanya sosial. Dibilangnya jaminan kesehatan padahal ya rakyat suruh membayar diri, kan kenteng lagi ini. Jadi Itu. kembali ke fakta BPJS di lapangan. Jadi justru pembiayaannya, justru fakta BPJS lapangan tidak mampu mengatasi pembiayaan kesehatan masyarakat ya Bang. Iya betul sekali. Ya. Kembali lagi masalah iuran BPJS, malah yang mengkhawatirkan kenaikan BPJS justru masih berlanjut di tengah-tengah wabah pandemi. Jadi jika dilihat dari segi kebijakan untuk melawan pandemi hari ini sangat berbanding terbalik, gitu ya. Di mana masyarakat yang harus dijamin kebutuhannya, kesehatannya, justru biaya jaminan kesehatan ditingkatkan itu ya. Nah, melihat hal ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu bertolak belakang, ya, saya ke Bang Ma'arif ya. Jadi apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama COVID-19 itu sudah ada yang mampu atau ada yang menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 atau paling tidak menyentuh akar masalah begitu Bang. Jadi mohon pencerahan dari Bang Ma'arif. Ya baik, terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa masyarakat kita pada hari ini menghadapi dua macam persoalan dan tentu memberatkan masyarakat. Yang pertama adalah serangan dari virus corona atau COVID-19 yang kian hari menunjukkan tren peningkatan, bukan malah penurunan. Yang kedua adalah bencana akibat resesi ekonomi yang kemudian diperparah akibat adanya masalah yang pertama tadi, yakni COVID-19 yang meresahkan masyarakat kita pada hari ini. Dan tentu kita sebagai umat Islam tentu harus dituntut untuk bersabar ketika menghadapi musibah ini. Namun di sisi lain kita juga dituntut untuk kemudian mengambil sebab, melakukan tindakan, melakukan ikhtiar, melakukan usaha agar kemudian bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama pada saat ini. Baik teman-teman sekalian, terkait tentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah COVID-19 ini, tentu pemerintah banyak sekali mengeluarkan kebijakan terkait masalah ini. Namun yang ingin saya kritisi pertama adalah ketika kita mengingat bahwa ketika awal ditemukannya virus ini di Wuhan, Cina, sebelum masuk ke Indonesia, itu para stakeholder dari Indonesia, para pemegang jabatan cenderung dan bahkan ada kesan meremehkan penyakit ini. Padahal sebagaimana kita pahami bersama, walaupun daya mematikan dari COVID-19 ini tidak sekuat SARS dan MERS, namun daya sebarnya atau daya penularannya itu jauh lebih efektif ketimbang SARS dan MERS. Jadi efektivitas sebaran virus ini sungguh sangat efektif. Nah, kita lihat bahwasanya para petinggi-petinggi Indonesia itu kemudian cenderung meremehkan kemunculan virus ini, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya pernah berkelakar bahwasanya
tidak ditemukannya pasien positif COVID-19 di Indonesia pada waktu itu disebabkan karena masyarakat Indonesia itu memiliki kekebalan tubuh akibat setiap hari mengonsumsi nasi kucing. Ada juga kemudian yang berkelakar bahwasanya izin di Indonesia itu berbelit-belit sehingga virus COVID-19 sulit masuk. Ada juga yang mengatakan bahwa suhu tropis di Indonesia tidak cocok untuk virus ini sehingga virus ini tidak mungkin berkembang biak di Indonesia. Dan tentu ini sesuatu yang sangat tidak pantas diucapkan oleh para petinggi-petinggi negara. Andai kata orang-orang biasa yang mengucapkan kelakar-kelakar tersebut tentu tidak ada masalah. Namun ketika para petinggi negara yang mengucapkan, tentu di sisi lain akibat ucapan tersebut, menganggap remeh tersebut, maka tidak akan ada tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mempersiapkan diri menghadapi serangan virus corona tersebut. Nah, itu yang pertama yang mungkin perlu kami kritisi. Yang kedua, sebagaimana yang saya kutip dari suara.com yang dipublikasikan pada tanggal 17 Februari 2020, di tengah epidemi ya, pada saat itu masih epidemi, di tengah epidemi virus corona, di tengah menyebar luasnya virus corona, pemerintah Indonesia malah menggenjot sektor pariwisata. Bahkan berencana memberikan diskon insentif sebesar 30% kepada turis asing maupun turis lokal. Nah, tentu kebijakan ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Kita bayangkan saja bahwa ketika virus itu kemudian menyebar di mana-mana, di sisi lain pemerintah kita kemudian ingin meningkatkan pariwisata, artinya mendatangkan orang asing masuk ke Indonesia dan potensi pembawaan virusnya sangat besar. Berbanding terbalik. Bagaimana juga saya kutip dari detik.com bahwa ekonom senior Faisal Bahri juga mengkritisi kebijakan pemerintah terkait masalah genjotan atau promosi besar-besaran tentang pariwisata di Indonesia pada saat merebaknya virus corona. Beliau bahkan mengatakan orang nggak mau bepergian, orang nggak mau ke tempat keramaian atau restoran, hotel dan lain sebagainya. Sekarang tempat keramaian malah didiskon. Pusinglah itu. Yang penting untuk menghadapi coronavirus adalah bukan dengan diskon pesawat. Beliau menambahkan bahwa yang seharusnya dilakukan Indonesia ketika mendengar ada virus di luar sana yang penyebarannya sangat efektif adalah mempersiapkan tenaga medis, mempersiapkan rumah sakit, mempersiapkan alat-alat untuk kemudian mencegah ataupun bersiap-siap ketika virus itu datang ke Indonesia. Nah, lantas kenyataannya adalah Indonesia tidak siap. Kita bisa lihat dari banyaknya alat pelindung diri atau APD tenaga medis yang kurang, yang langka. Padahal seharusnya inilah sektor yang harusnya disiapkan ketika mendengar ada virus yang kemudian penyebarannya sangat efektif. Itu mungkin yang kedua yang ingin kami kritisi. Yang ketiga terkait tentang kebijakan PSBB. Kita pahami bersama bahwa Indonesia mengambil langkah kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Padahal jika kita menilai lebih efektif jikalau pemerintah itu mengambil langkah lockdown. Pengambilan langkah PSBB membatasi orang keluar rumah di saat terjadi pula resesi ekonomi, ini tentu kebijakan yang kurang efektif menurut saya pribadi. Karena kenapa? Ketika orang itu, contohlah orang-orang yang penghasilannya harian, dilarang keluar rumah, tentu mereka tidak akan mendengarkan arahan-arahan itu. Mengapa? Karena mereka akan berpikir, kalau saya tinggal di rumah, saya tidak akan bisa mencari makan. Ya lebih baik saya keluar
walaupun resikonya akan terkena virus dan lain sebagainya, daripada saya tinggal di rumah melihat anak dan istri saya kelaparan. Desakan kebutuhan ya, Bang. Ya, desakan kebutuhan. Berbeda jikalau pemerintah mengambil langkah lockdown. Masyarakat itu dilarang keluar, namun kebutuhan dasar masyarakat itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi tidak ada masalah jikalau masyarakat itu dilarang keluar. Yang penting kebutuhan dasar hariannya itu bisa terpenuhi. Dan saya kira para masyarakat akan patuh jikalau itu kemudian yang dilakukan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana, apalagi ada tentang terkait masalah PSBB ini, ada kebijakan yang cenderung simpang siur. Yang di pusat mengatakan ini, yang di daerah mengatakan ini. Dan ada pula syarat untuk suatu daerah atau suatu wilayah, suatu kota atau kabupaten itu diterapkan PSBB, ternyata syaratnya itu sangat berbelit-belit. Pemerintah daerah tersebut atau pemerintah kota, jikalau ingin menerapkan PSBB di kotanya, maka harus menyiapkan berbagai data, harus melakukan berbagai kajian, harus melakukan berbagai tindakan-tindakan yang kemudian dilaporkan kepada menteri. Menteri kemudian membentuk suatu tim yang turun ke lapangan untuk mengkaji apakah memang wilayah tersebut layak untuk dilakukan PSBB. Para pengamat mengatakan bahwasanya birokrasi dari penerapan PSBB ini cenderung berbelit-belit, sehingga cenderung ada kesan lamban dalam menangani virus corona ini. Jadi mungkin terkait masalah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah tentu menuai banyak sekali pro dan kontra. Juga terkait masalah BPJS yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, di tengah pandemi virus COVID-19 ini, pemerintah efektif mulai 1 Juli 2020 itu menaikkan iuran BPJS. Ya, nah, tentu ini menuai banyak sekali kritikan dari berbagai pihak, seperti yang dikatakan oleh koordinator BPJS sendiri, Watch Timbul Siregar. Beliau mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS yang ia katakan adalah ini kebijakan yang sangat memberatkan masyarakat. Bayangkan saja, masyarakat tengah dilanda musibah virus COVID-19 dan masyarakat juga dilanda krisis ekonomi. Lantas masyarakat sangat butuh-butuhnya terkait layanan kesehatan, malah layanan kesehatan itu dinaikkan. Apa namanya kalau bukan jahat? Ya itu kata Bang Fadlizon ya, bukan saya mengatakan, Bang Fadlizon mengatakan bahwa ini kebijakan yang sangat jahat. Juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan bahwa ini sangat menarik ya, apa yang dikatakan oleh Desmond J. Mahesa. Beliau mengatakan bahwa kebijakan Presiden Jokowi itu menunjukkan adanya kejenuhan dan keputusasaan dalam mengelola negara. Jadi kebijakan terkait masalah BPJS ini menurut Desmond J. Mahesa adalah bentuk kejenuhan dan keputusasaan dalam mengelola negara. Bahkan beliau mengatakan, saya kutip kata-katanya, pada akhirnya kami membaca bahwa kenekatan Presiden yang tetap menaikkan iuran BPJS melawan keputusan Mahkamah Agung merupakan suatu bentuk kebijakan penguasa yang sudah berputus asa. Nah, baik, tentu teman-teman sekalian, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 itu kembali menaikkan iuran BPJS. Sebelumnya pada tahun lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah itu pernah menaikkan juga BPJS, iuran BPJS. Namun, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Seharusnya ketika kebijakan menaikkan iuran itu dibatalkan pada 2019, pemerintah seharusnya mengembalikan iuran BPJS ke nominal yang sebelumnya. Namun pada nyatanya
dibiarkan saja, dan pada tahun 2020 ini pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 kembali menaikkan iuran BPJS, dan ini tentu bentuk ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah lah yang kemudian memberikan contoh kepada masyarakatnya terkait bagaimana mematuhi setiap hukum yang berlaku di negara kita. Dan ini cenderung menurut Mirat Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, kenekatan Presiden kemudian menaikkan iuran BPJS ada kesan mempermainkan Mahkamah Agung. Jadi Padahal, terkesan ya, dimainkan, Bang. Ya, padahal Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya telah membatalkan putusan Perpres nomor 75 tentang kenaikan iuran BPJS, malah tahun 2020 dinaikkan kembali. Jadi menurut Mirah Sumirat ini cenderung mempermainkan Mahkamah Agung. Baik. Ya baik ya. Jadi dari pemaparan Bang Ma'arif ya, jadi kita bisa melihat kesimpang siuran kebijakan-kebijakan pemerintah yang katanya ingin melawan pandemi corona. Namun awal-awal corona saja, awal-awal kemunculan virus ini, malah argumentasi pemerintah cenderung aneh gitu ya. Bahkan tidak mengarah atau tidak mengindikasikan pemerintah ingin tegas melawan corona sejak awal ya. Bahkan tadi ada pernyataan Indonesia kebal karena sering makan nasi kucing gitu ya. Corona tidak bisa masuk ke Indonesia karena peraturannya berbelit-belit gitu ya. Nah, yang anehnya lagi justru malah pemerintah tidak menggunakan undang-undang karantina ya untuk menjamin kebutuhan masyarakat dalam pada saat kebijakan PSBB kemarin diluncurkan kan. Padahal kan sudah ada undang-undangnya. Sementara undang-undang yang diterbitkan baru-baru ini justru sangat berbalik ya atau berkebelakangan dengan penanganan wabah COVID. Ya. Nah, sangat menarik tadi dengan yang dipaparkan oleh Bang Ma'arif ya, dengan ada bahasa apa ya jenuh atau pemerintah putus asa gitu ya. Bisa dilihat dari kenekatan pemerintah, terlebih lagi BPJS yang kemarin sempat ditunda kenaikannya malah kembali disahkan kenaikannya di tengah-tengah wabah gitu ya, yang bahkan wabah sendiri ini belum menunjukkan indikasi penurunan atau stagnan ya, masih tetap naik. Namun kebijakan BPJS ini tetap saja diterbitkan. Apakah ke Bang Ahmad Rudianto ya mengenai BPJS ya, menunda kenaikan tarif BPJS di tengah pandemi COVID-19, apakah memang ada indikasi kesesuaian dengan usaha melawan pandemi COVID atau memang sama sekali tidak ada itu? Maksudnya kita cari sisi positifnya lah dari kenaikan BPJS ini itu. Saya kembali ke Bang Ahmad Rudianto, bagaimana Bang pendapat kita Bang? Ya, baik. Terkait dengan sisi positifnya, saya rasa tidak ada sisi positifnya. Tidak ada ya? Tidak ada, ya. Karena kenapa? Pertama, sudah jelas bahwasanya ini adalah pandemi virus corona, yaitu ditetapkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwasanya ini adalah pandemi global. Artinya apa? Bukan cuma Indonesia yang kena. Seluruh negara kena, hampir seluruh negara kena. Yang mengherankan lagi yaitu di saat terjadi keterpurukan, khususnya di negara kita Indonesia, negara malah main-main, pemerintah malah main-main. Kenapa? Main-main. Kenapa? Karena ini virus berbahaya begitu, menular dengan cepat. Kemudian data terakhir menunjukkan itu kemarin saya baca sekitar 19.000 ya di negara kita ini, sudah 19.000. Bahkan yang meninggal sudah berapa? Banyak memakan korban.
kalau dicari-cari sisi positifnya maka tidak ada, karena yang ada itu malah menyengsarakan masyarakat kita sendiri. Seharusnya dengan adanya virus ini negara mengayomi, ini malah tidak, terkesan abai begitu. Ya. Malah terkesan membiarkan. Bahkan ibaratnya kita itu sudah jatuh tertimpa tangga, ditambah lagi seng-sengnya kena. Nah, gitu. tiga kali kena sial. Boleh jatuh kena semua ya. Iya, kena semua. Nah, kemudian seharusnya langkah yang harus diambil oleh pemerintah yaitu memberikan bantuan kepada rakyat. Iya. Memberikan bantuan itu yang pertama, memberikan bantuan kepada rakyat. Kedua, memastikan bahwasanya bantuan itu tersalur dengan baik. Karena banyak kasus tentang wabah ini khususnya, bantuan tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian ditambah lagi berita buruk yaitu tentang Perpres nomor 64 sesuai dikatakan oleh narasumber kita tadi Bang Ma'arif. Perpres nomor 64 tahun 2020 ya. Kembali dinaikkan lagi BPJS. Yang dinaikkan itu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 untuk sementara ini tetap tidak naik. Nah, itu musibah. Begitu. Kalau boleh meminjam kata daripada anggota DPR, khususnya fraksi PKS, beliau mengatakan begini. Pemerintah itu sebenarnya tidak peka dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, begitu. Tidak peka kenapa? Artinya masa kita sudah ditimpa musibah, lantas ditambahi lagi masalah baru dengan cara menaikkan iuran BPJS begitu. Sedangkan iuran yang lama saja belum tentu bisa dibayar tepat waktu. Belum tentu bisa dibayar tepat waktu, dan belum tentu juga semua orang bisa membayarnya. Kata fraksi PKS, tidak ada kepekaan pemerintah terhadap permasalahan ini. Ini namanya itu musibah di tengah wabah. Dikatakan kenaikan iuran BPJS ini merupakan salah satu musibah juga ya di tengah wabah itu. Masalah baru. Ya. Musibah di tengah wabah. Masya Allah. Itu istilah yang dikatakan cocok. Karena kenapa? Pemerintah seharusnya tidak boleh main-main dengan persoalan. Karena kelak itu yang namanya seorang pemimpin, kan kuncinya begini. Pemimpin kan ditunjuk oleh rakyat. Nah, kemudian diamanahkan oleh rakyat untuk mengayomi masyarakatnya. Seperti itu. Untuk mengayomi masyarakatnya. Jadi tidak ada boleh kata main-main. Karena hadis Nabi pun jelas mengatakan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Yang artinya setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Apalagi kalau sudah menjadi seorang petinggi, tanggung jawabnya itu lebih besar lagi. Sedangkan tanggung jawab untuk diri sendiri saja dipertanggungjawabkan, apalagi persoalan masyarakat banyak. Kemudian banyak dalil-dalil yang mengatakan tentang pertanggungjawabannya. Itu tadi hadis. Adapun dalil yaitu di Quran surah An-Nisa ayat 24 mengatakan yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Yang artinya adalah suatu hari ketika lisan, kaki, dan tangan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian perbuat. Itu ancaman itu. Peringatan. Ibaratnya itu lampu kuning kalau di lampu merah. Kita dikasih warning oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang diamanahkan untuk kita. Seperti itu. Oh iya, ya. Jadi ya, menarik ya. Jadi kesimpulannya BPJS bukan ada sisi positif, tapi malah menjadi masalah baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya.
malah menjadi masalah baru yang justru memberatkan masyarakat. Bayangkan coba, ini kan kita kena wabah, virus corona ini kena wabah. Dengan adanya wabah ini terjadilah lockdown bukan lockdown, apa namanya, PSBB di mana-mana, pembatasan sosial berskala besar, dan tidak semua orang sanggup untuk keluar rumah, sanggup untuk bekerja di luar rumah. Bahkan banyak yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, di sisi lain kan tidak ada pemasukan tuh, khususnya untuk keluarga si Fulan misalnya, tidak ada pemasukan. Nah, di sini terbebani, sudah tidak ada pemasukan, terbebani lagi oleh kenaikan iuran BPJS. Nah, di situ rasa empati pemerintah itu tidak ada. Oh iya. Bahkan aturan ini dinilai akan mengakibatkan sistem dalam BPJS itu semeraut. Yang tadinya sebelum naik saya sudah semeraut, apalagi kalau dinaikkan. Terutama pada saat virus ini, justru lebih semeraut lagi. Alih-alih ingin memperbaiki BPJS, malah yang ada hanya semakin membuat BPJS itu sendiri terpuruk. Menjadi beban bagi masyarakat ya Bang. Iya, betul sekali. Jadi masih bersama Bang Rudianto. Jadi kita lihat sejauh ini baik dinaikkan iuran maupun tidak, memang BPJS bermasalah ya, bahkan kemarin mengalami defisit gitu ya. Namun Iya, betul. lihat ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi, bahkan di kalangan ulama-ulama sendiri bahwa BPJS ada yang bilang boleh, ada yang dibilang tidak diperbolehkan begitu ya. Jadi ada muncul beberapa pertanyaan, bagaimana BPJS ini jika ditinjau dari segi hukum syariat atau hukum fikih Islam itu Bang. Jadi saya Bang Ahmad Yanto. Ya, jika dilihat dari hukum fikih Islam, ini pembahasannya agak panjang sedikit, tidak apa-apa. Pada tahun 2014 BPJS disahkan, tepatnya pada 1 Januari. Sebenarnya ini BPJS adalah program lama, program terusan daripada saudaranya, yaitu semacam jam sostek, intinya jaminan kesehatan yang sebelum ada BPJS. Ini sudah dibahas pada saat era SBY, sebelum Jokowi terpilih menjadi presiden. Disahkan pada tahun 2014, kemudian di tahun 2015-nya itu muncul fatwa MUI, yang tepatnya pada saat itu yang membicarakan tentang keharaman BPJS itu ialah wakil presiden sendiri sekarang ya, wakil presiden sekarang ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dulu beliau mengatakan BPJS itu haram. Haramnya karena ada 3 alasan pada saat itu. Ini MUI yang mengatakan. Yang pertama karena adanya riba. Yang pertama. Yang kedua karena selain riba ada pula maisir. Maisir itu adalah misalkan spekulasi, untung-untungan, atau bisa dikatakan sebagai judi. Nah, yang ketiga yaitu goror, ketidakjelasan. Ini 3 alasan mendasar yang digunakan oleh MUI untuk mengharamkan yang namanya BPJS. Yang pertama riba. Riba kan artinya dia itu ziyadah atau adanya penambahan-penambahan. Misalkan telat bayar denda, telat bayar iuran, kita kena denda. Nah, itu riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memperingati dengan keras dalam surah Al-Baqarah ayat 275, dinyatakan bahwasanya wa ahallallahu al-bai'ah wa harramur riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini jelas bahwasanya. Kemudian yang kedua tadi tentang maisir. Maisir itu judi, semacam spekulasi. Kenapa dikatakan BPJS sebagai maisir? Karena
di sini terdapat untung-untungan. Yang sakit mendapat jaminan, sementara yang tidak sakit tidak. Dia bayar terus, entah kemana uang itu mengalir. Bukan berarti saya bilang yang sakit beruntung, tidak seperti itu. Kemudian yang tidak sakit tidak beruntung, tidak. Di situ letaknya maisir, untung-untungan atau spekulasi. Kemudian yang ketiga tentang riba, maisir, goror. Nah, goror ini ketidakpastian. Ketidakpastian yaitu kan dalam muamalah itu harus pasti, ya. Harus pasti dalam bermuamalah. Ini BPJS tidak pasti. Tidak pastinya kenapa? Karena apa yang kita keluarkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Bayar 50.000 kali 1 tahun sudah berapa? Kemudian saat kita sakit, pelayanan ke kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Misalkan kita bayar 5 juta, pelayanannya pun harus juga 5 juta. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi saya pribadi kalau misalkan dulu saya pengguna BPJS terus terang, kemudian saya batalkan sendiri dan tidak saya lanjut, dan sekarang lebih puas apabila saat sakit kemudian kita datang ke dokter langsung, kita bisa mendiagnosa apa penyakit kita, kemudian kita bisa puas bertanya-tanya kepada dokter itu bahwasanya solusinya bagaimana dok, sarannya bagaimana, kemudian beliau memberi kita obat yang terbaik dan kita bayar cash di situ. Artinya pelayanan sesuai dengan premi yang kita keluarkan. Itu tadi 3 alasan yang digunakan oleh MUI untuk mengharamkan riba. Namun tidak serta-merta hanya itu. Kalau misalkan yang dipakai hanya 3 alasan tadi, maka sewaktu-waktu BPJS bisa disyariahkan. Dengan cara dihilangkan itu riba, dihilangkan itu maisir, dihilangkan itu goror. Kemudian disyariahkan. Misalnya seperti bank-bank syariah. Dulu kan konvensional semua, sekarang disyariahkan. Kemudian bahkan itu disyariahkannya masih penuh pertanyaan apakah benar-benar 100% sudah syariah atau belum. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalkan kita menjadikan ketiga tadi sebagai tolak ukur untuk mengharamkan BPJS, maka bisa jadi BPJS berpeluang untuk disyariahkan sebagaimana bank-bank konvensional yang lain. Adapun tambahan yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang pertama, BPJS itu produk pemikiran manusia, tidak bersumber daripada akidah Islam, ya, tidak bersumber daripada akidah Islam. Apapun yang tidak bersumber daripada Islam itu akan membawa yang namanya kemudaratan. Mau tidak mau itu pasti membawa kemudaratan, karena hukum itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hukum sudah diakal-akali, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Seperti itu. Yang kedua, oleh Allah SAW pada saat itu dengan memberi pelayanan terbaik, mencarikan tabib atau dokter terbaik, memfasilitasi tanpa adanya pemungutan biaya sepeser pun. Jadi kesehatan dijamin oleh negara ya Bang? Kesehatan harus dijamin oleh negara. Nah, dengan adanya BPJS ini maka negara berlepas tangan daripada tanggung jawabnya. Masih ada Bang? Ya, masih ada sedikit tambahan, yaitu akad di BPJS itu akadnya batil. Saya tadi lupa menyampaikan. Akadnya batil karena kenapa? Kan akad dalam bermuamalah itu yang sah itu hanya 2. Yang pertama akad bermuamalah dalam hal jasa,
dalam hal jasa. Yang kedua yaitu akad bermuamalah dalam hal barang. Ini bicara objek ya. Iya. Kalau muamalah itu objeknya itu barang dan jasa, hanya dua tok. Kalau barang misalkan jual beli, itu kan barang. Akad muamalah barang, jual beli. Kalau akad muamalah jasa misalkan kita bekerja, melamar pekerjaan, nah, kemudian kita digaji sekian, nah itu jasa. Seperti tukang cukur, nah itu jasa, akad jasa. Sementara dalam BPJS itu tidak memenuhi unsur seperti itu. Karena dalam BPJS tidak menggunakan jasa, pun juga tidak menggunakan barang. Tapi dalam BPJS itu menggunakan janji. Nah, sementara janji itu tidak termasuk bagian daripada kedua tadi, barang dan jasa tadi. Ya, jadi dari akad sudah batil ya Bang. Dari akad sudah batil. Dari akad Baik. sudah batil. Ya, terima kasih Bang atas penjelasannya. Jadi jika di BPJS ini ditinjau dari sisi hukum Islam, memang sempat kemarin MUI memfatwakan haram. Haram, betul. Yang dimana Memfatwakan haram, kemudian entah kenapa di akhir tahun 2019 itu fatwanya kembali melunak. Mungkin barangkali sudah terserang apalah. Ya. Nah, jadi dalam BPJS punya dari akad saja sudah batil ya. Jadi mana berbicara akad muamalah ya, hanya bersyarat dua ya, jasa dengan barang. Ya. Jasa Namun dengan barang. akad BPJS sendiri tidak memenuhi unsur-unsur tersebut ya. Di mana juga BPJS kenapa dikatakan haram tadi sempat disampaikan terdapat riba, maisir dan ghoror ya. Ghoror. Ghoror. Tidak jelas. Karena sudah jelas kemarin MUI memfatwakan haram itu ya, yang dimana kemarin yang Ma'ruf Amin sendiri ya, yang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun hari ini melunak ya. Wallahu alam bisawab apa yang terjadi. Entahlah. Kita doakan saya semoga. Jadi sebenarnya BPJS ini tidak mesti ada, kan? Karena haram. Iya, betul. Waktunya di lapangan juga tidak berbanding terbalik dengan menjamin kesehatan masyarakat. Karena kan kita tahu bahwa seperti yang kita dikatakan Bang Ahmad Rudianto tadi, negara seharusnya berkewajiban yang untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakatnya. Ya, begitu Bang Di. Iya, betul. Ya, terima kasih Bang masalah BPJS itu ya. Kembali lagi ke topik masalah bahwa kebijakan pemerintah hari ini sungguh bertolak belakang ya. Jadi bahkan di antara abang-abang pemateri yang menjelaskan bahkan sama sekali tidak ada yang menyentuh akar masalah mengenai corona itu ya. Bahkan kebijakan-kebijakan aneh serta argumentasi aneh gitu ya. Ada hal yang aneh juga kita lihat bahwa undang-undang yang telah ada yang justru mampu menyentuh akar masalah melawan pandemi oleh pemerintah seperti undang-undang karantina justru malah tidak dipakai. Namun ada yang lebih menghebohkan lagi muncul undang-undang atau muncul Perpu Corona ya. Undang-undang nomor 1 tahun 2020 yang disebut juga dengan Perpu Corona itu. Sebenarnya apa urgensi dari undang-undang ini itu? Apa kepentingan diterbitkan yang undang-undang undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 masalah keuangan yang ada di tengah pandemi corona? Saya kembali ke Bang Ma'arif, Bang. Jadi kita lihat ya, mungkin kita sudah tahu bersama tentang Perpu Corona yang membahas masalah keuangan negara itu. Jadi apa sebenarnya urgensi dari penetapan Perpu ini yang disebut juga Perpu Corona di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, Bang? Ya, baik. Bagaimana yang kita pahami bersama bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini, teman-teman sekalian, telah diketuk palu atau disahkan menjadi undang-undang. Kita bisa melihat bahwa setidak-tidaknya ketika Perpu ini dikeluarkan, sudah ada 3 kelompok yang kemudian menggugat permasalahan ini di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Amin Rais dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah aktivis Damai Hari Lubis dan kawan-kawan. Tentu teman-teman sekalian, Perpu nomor 1 ini merupakan tindakan yang mengagetkan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal jikalau pemerintah ingin kemudian merubah APBN atau mengatur ulang rancangan undang-undang APBN, itu ternyata pemerintah telah memiliki payung hukum sendiri. Jadi tidak perlu kemudian untuk menerbitkan Perpu nomor 1 ini. Ya, pemerintah juga bisa melakukan perubahan anggaran tentang APBD itu tanpa melalui Perpu ini. Banyak kemudian kalangan menilai bahwasanya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini dikeluarkan tanpa sesuatu yang urgent, artinya tidak penting kemudian untuk diterbitkan. Ada beberapa alasan yang kemudian menyebabkan bahwa Perpu ini menuai berbagai kritikan. Yang pertama adalah dalam Perpu tersebut berpotensi kemudian membuat pemerintah itu melakukan pinjaman luar negeri dan melegitimasi apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui hukum. Ya, terkait masalah ini banyak kemudian kalangan yang mengkritisi bahwa dikhawatirkan jikalau Perpu ini kemudian dilaksanakan, maka pemerintah kemudian akan melakukan tambahan pinjaman luar negeri. Dan tentu ini merupakan hal yang berbahaya bagi negara kita. Kita ketahui bersama bahwa utang luar negeri Indonesia itu sudah sangat menggunung, ya, apalagi dengan Perpu ini kemungkinan besar bahwa pemerintah akan melegitimasi kebijakannya untuk kemudian menambah utang luar negeri atas dasar menangani virus pandemi corona. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, bahwa Perpu ini menihilkan persetujuan DPR terkait penetapan anggaran. Ya, baik teman-teman sekalian, bahwa ketika Perpu ini ada, maka pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR dalam hal melakukan rencana anggaran. Tentu ini tidak mencerminkan demokratisasi. Seharusnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat, sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh sistem demokrasi, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Namun dengan adanya Perpu ini, kedaulatan itu seakan-akan diturunkan. Artinya DPR kemudian tidak memiliki keleluasaan dalam meninjau ataupun menyetujui anggaran pendapatan belanja negara yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ketika undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 ini diberlakukan, kemudian DPR tidak memiliki tidak memiliki wewenang lagi untuk kemudian meninjau atau membatalkan rancangan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Padahal jikalau saja Perpu ini tidak kemudian dikeluarkan, ketika pemerintah membuat rancangan keuangan, maka DPR itu berhak untuk menolak. Jikalau DPR menemukan ada hal-hal yang dalam rancangan itu yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Namun dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini, maka DPR
kemudian tidak memiliki lagi keleluasaan dalam menilai atau meninjau terkait rancangan undang-undang anggaran yang dibuat oleh pemerintah. Dan pada pasal 27 kemudian juga banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi kontroversi. Yang pertama adalah adanya redaksi dari isi Perpu ini yang membuat pejabat keuangan itu kebal hukum. Di sana ada redaksi yang mengatakan bahwa pejabat keuangan dan lain sebagainya itu tidak boleh dituntut, tidak boleh dipidanakan dan lain sebagainya. Artinya tidak ada lagi fungsi pengawasan yang berlaku untuk para pejabat terkait masalah keuangan jikalau Perpu ini yang kemudian diberlakukan. Artinya tidak ada kontrol. Ada istilahnya ada potensi kemudian keuangan negara itu disalahgunakan akibat tidak adanya kontrol. Bayangkan saja dalam Perpu itu dituliskan bahwasanya pejabat negara yang kemudian merumuskan anggaran itu dan menggunakan anggaran tidak boleh dituntut apabila ada suatu kekeliruan dan lain sebagainya, tidak boleh dipermasalahkan, dipidanakan dan lain sebagainya. Artinya mereka kebal hukum, padahal kita ketahui bersama bahwa kekebalan hukum ini seharusnya tidak boleh diadakan, disebabkan karena kita pahami bahwasanya manusia itu makhluk yang bisa saja melakukan kesalahan. Presiden pun saja tidak kemudian kebal hukum, apalagi para menteri keuangan dan beserta jajarannya. Dan ada pula dalam pasal 27 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ini, di situ dikatakan bahwasanya seluruh keuangan yang kemudian dikeluarkan didasarkan atas upaya untuk melakukan tindakan terhadap virus corona ini, artinya tindakan untuk meredakan virus corona ini. Dan tentu ini menuai banyak kritikan. Ini juga bisa berpotensi kemudian disalahgunakan karena anggaran itu bisa kemudian dipakai sedemikian rupa dan disahkan dan atau dilegitimasi bahwa anggaran ini untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan ini berpotensi kemudian untuk disalahgunakan. Ya, itu mungkin sekilas tentang Perpu Undang-Undang Nomor 1, dan banyak sekali masyarakat atau lembaga-lembaga terkait yang mengkritik tentang kebijakan ini. Dan kebijakan ini dianggap tidak penting untuk kemudian dikeluarkan. Bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri lebih memprioritaskan membahas terkait masalah ini ketimbang bahasan-bahasan yang lainnya. Diakibatkan karena ini menyangkut masalah keuangan negara. Ya, baik, mungkin seperti itu. Oh, ya. Ya, justru undang-undang Perpu Corona ini justru bukan urgen untuk bukan lagi tidak penting untuk menghadapi wabah, malah tidak boleh karena berindikasi untuk menyalahgunakan keuangan negara, ya. Begitu ya, Bang? Ya. Nah, seakan-akan keuangan negara atau rancangan keuangan negara seperti tidak ada yang ngawasi dengan perlindungan hukum yang dibuat oleh undang-undang Perpu Corona. Jika ada kesalahan para pembuat rancangan undang-undang keuangan itu tidak boleh dipidanakan. Artinya mereka kebal hukum. Dan ini yang kemudian menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Berarti di sini berpotensi untuk penyalahgunaan itu sangat besar itu, Bang. Korupsi besar-besaran istilahnya. Ya, terima kasih pemaparannya mengenai Perpu Corona, ya. Jadi jika dilihat secara keseluruhan kebijakan pemerintah hari ini memang seperti melarikan diri itu. Seperti melarikan diri untuk dalam hal mengatasi Corona atau pandemi yang sedang melanda Indonesia, ya. Bahkan juga kaget tadi hari ini melihat informasi bahwa sampai 19.000 kasus. Gitu, ya.
padahal mudah saja jika kita serius untuk menghadapi wabah atau pandemi ini, ya, di mana kita sudah lihat negara-negara yang berhasil seperti Vietnam, istilahnya mendekati berhasil lah, Vietnam, Korea Selatan ya, dan Malaysia juga sudah mulai, ya, karena selain menjamin kebutuhan, memang screening dari awal sudah ada ya dari negara-negara ini. Gitu. Jadi saya kembali ke Ma'arif ya, Kak Bang Ma'arif. Gitu. Setelah tadi sudah memaparkan masalah Perpu Corona yang sangat luar biasa ya, berbanding terbalik dengan pemecahan masalah pandemi. Namun hari ini misalnya jika kita melihat masalah kebijakan pemerintah, bagaimana sebenarnya kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam menangani wabah. Jika hal ini kita pandang dalam perspektif sejarah Islam, ya. Karena sempat kemarin bincang-bincang ya bersama teman-teman juga, ternyata memang ada sejarah dari perjalanan Islam itu sendiri, cara menangani wabah, itu ya. Mungkin ada tanggapan dari Bang Arif, Bang Ma'arif, silakan Bang. Ya, terima kasih. Baik. Terkait masalah hal apa yang kemudian harus kita atau pemerintah lakukan dalam menghadapi wabah pandemi virus corona ini, tentu kita harus melihat dari atau mengambil contoh dari pemimpin terbaik yang ada di permukaan bumi ini. Siapakah dia? Yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus melihat bagaimana kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu menangani wabah, menangani pandemi atau lain sebagainya. Nah, ternyata teman-teman sekalian, Rasulullah itu telah mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada pandemi atau wabah yang berkembang di masyarakat, kuncinya ada dua, yakni masyarakat di luar jangan masuk ke dalam dan masyarakat di dalam jangan keluar. Itu kuncinya. Kalau kita giring ke masa sekarang, istilahnya adalah karantina wilayah atau lockdown. Itulah yang kemudian seharusnya sejak awal dilakukan sehingga virus corona atau angka infeksi virus ini bisa kemudian untuk ditekan. Tidak kemudian seperti saat ini yang penanganannya cenderung lamban dan terkesan meremehkan dan carut marut kebijakan yang menyebabkan sampai saat ini tembus pada angka 19.000 lebih. Bahkan saya pribadi beranggapan bahwa ini mungkin seperti fenomena gunung es ya, yang terkonfirmasi sekian, ya yang tidak terkonfirmasi kita nggak tahu, wallahu alam. Tentu kita berharap tidak seperti itu ya, namun kemungkinan itu ada. Diakibatkan pergerakan manusia kemudian sangat besar, apalagi pada saat ini mall sudah dibuka dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan tidak ada kemudian itikat serius untuk menghilangkan atau memutus mata rantai virus ini. Bahkan tenaga medis sudah mengatakan terserah, sebagaimana yang viral baru-baru ini bahwa Indonesia terserah. Artinya ini menunjukkan bahwasannya tenaga medis itu cenderung kecewa dengan apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat, yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mal-mal mulai ramai, pasar-pasar mulai ramai. Lantas bagaimana kemudian kita bisa memutus mata rantai penyebaran ini? Nah, di sisi lain, pemerintah juga kemudian melarang untuk pulang kampung atau mudik, sama saja ya, pulang kampung sama mudik aktivitasnya sama. Namun di sisi lain transportasi itu dibuka. Ya, artinya kebijakan yang kemudian saya tidak tahu alur berpikirnya bagaimana, tapi tentu yang akan menggunakan moda transportasi itu ya orang-orang yang kemudian mau pulang kampung atau orang-orang yang mudik, walaupun tidak semua. Tapi tentu pasti ada orang-orang yang menggunakan moda transportasi itu yang kemudian ingin pulang kampung dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan semakin banyak pergerakan manusia,
maka semakin banyak pula kemudian pergerakan virus itu yang kemudian dikhawatirkan. Dan tentu kita melihat bahwasanya kebijakan pembukaan transportasi itu kita melihat ada perspektif atau pertimbangan masalah ekonomi. Ya, disebabkan sudah vakumnya beberapa industri transportasi, maka cukup lama vakum, maka harus segera dilancarkan agar pundi-pundi rupiah pun lancar kemudian mengalir. Jadi seperti itu, bahwasanya seharusnya bahkan sejak awal seharusnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah kemudian mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa 2 poin tadi, orang yang di luar jangan masuk, orang yang di dalam jangan keluar. Artinya moda transportasi itu harusnya sejak awal, sejak adanya isu corona ini ditutup, bukan kemudian mengundang wisatawan dengan memberi diskon dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi tindakan yang harus dilakukan seharusnya mengikuti langkah-langkah yang diambil yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, ya, Rasul kita SAW. Di mana ada 2 poin di sana, yang di luar wilayah yang tidak boleh masuk, sementara yang sudah terlanjur di dalam wilayah yang ada wabah tidak boleh keluar di luar, gitu ya. Yang mungkin diistilahkan dengan lockdown atau karantina wilayah, gitu ya. Dimana juga mungkin dahulu pernah yang sakit itu dari awal, ya, atau dipilah-pilah. Jadi yang terlockdown yang sakit saja itu, ya. Seperti itu mungkin ya, Bang Ma'arif. Ya. Namun yang mengherankan saat ini, bahkan tenaga kerja asing Cina saja masih bisa masuk, Bang. Masih bisa masuk ke Indonesia, dan kita dihalangi aktivitasnya oleh PSBB yang dirancang oleh pemerintah itu. Kita disuruh mengurung diri tanpa ada jaminan kebutuhan, virusnya tetap masuk, gitu ya. Ini namanya pembunuhan secara perlahan. Jadi itu mungkin dari yang bisa kita bincang-bincang pada hari ini, gitu ya, di mana riskan sekali ya masalah kebijakan pemerintah sungguh berbanding terbalik ya dengan fakta yang terjadi di negeri kita saat ini, ya. Bahkan sungguh memprihatinkan ya, angkanya selalu naik, gitu ya. Jangan sampai ada memang yang seperti yang ada pernyataan ahli yang disebut oleh Bang Ma'arif tadi ya, Indonesia memang hari ini putus asa ya, dan jenuh untuk melayani masyarakatnya, itu ya. Lebih memilih mengamankan aset masing-masing, seperti itu mungkin istilahnya. Ya, kita berpikir positif saja, insya Allah. Ya. Mungkin untuk mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, dari kedua kakak-kakak pemateri, saya sediakan waktu 2 menit untuk ada closing statement istilahnya, insya Allah. Kepada Bang Ahmad Rudianto, saya persilakan untuk closing statementnya. 2 menit. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi ditegaskan bahwasanya dalam mengurusi masyarakat itu tidak boleh main-main, karena itu adalah amanah yang sangat besar. Sebagaimana dahulu para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat itu tidak main-main mengurusi masyarakatnya. Bahkan sempat kebingungan ketika Rasul wafat, sempat kebingungan mencari siapa pengganti yang layak untuk meneruskan kepemimpinan ini, karena begitu beratnya ini pemimpin. Bahkan pada saat itu tidak ada yang ingin mengajukan diri. Ini bedanya. Dalam Islam saat itu, saat Islam berjaya, tidak ada yang ingin mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Beda sama dengan demokrasi sekarang, demokrasi kapitalis sekarang. Bahkan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Bahkan belum tentu memenuhi syarat persyaratan dari pemimpin itu sendiri. Kemudian yang perlu ditekankan lagi itu dalam mengurusi khususnya BPJS ini, sebagai saran untuk pemerintah,
tidak boleh main-main, apalagi tidak peka terhadap kejadian yang telah terjadi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Coba bayangkan, kita dapat musibah, terus kita dikasih masalah baru, yaitu dengan cara menaikkan BPJS. Itu adalah hal yang di luar daripada manusiawi, tidak manusiawi lah. Karena sudah tahu kita sudah tertimpa tangga, ditambah lagi dijatuhin seng, dijatuhin reruntuhan dan lain-lain. Ini namanya musibah di tengah wabah. Ancamannya pun jelas, siapa pemimpin yang berkhianat kepada rakyat, maka tempatnya itu di neraka. Seperti itu. Kemudian jika ada yang bertanya, apakah kemudian jika ada pertanyaan, lantas bagaimana mewujudkan BPJS tanpa adanya anggaran? Itu bisa saja. Semua tergantung daripada political will, ya. Kalau bahasa kerennya itu political will, kemauan dalam berpolitik. Bisa saja semestinya. Bahkan Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah. Itu dikelola saja mampu untuk menutupi biaya-biaya beban negara, bahkan mampu untuk melunasi utang-utang negara, terutama kepada negeri bambu di sana. Kemudian masih banyak lagi sumber-sumber keuangan yang bisa dikelola oleh negara untuk menjamin kesehatan masyarakatnya. Itu tergantung political will, ya, tergantung kemauan dalam berpolitik. Di sini artinya bahwa ketiadaannya negara, maka khususnya negara Islam, maka BPJS ini hadir, yang justru malah memalat rakyat. Bukan solusi sebenarnya. Sekilas memang nampak sebagai solusi ini BPJS kalau orang awam. Namun kita melihat secara sistematik, dilihat apa sebenarnya yang ada di balik BPJS itu adalah pemalakan, yaitu berlepas tangannya suatu negara dalam mengurusi urusan rakyat. Saya sedikit cerita tentang, misalkan kita begini, kita datang ke tempat cukur, ya, kita datang ke tempat cukur, mau cukur misalkan, di situ kepala kita dipegang kiri, kita manut ke kiri, digerakkan ke kanan, kita manut atau ngikut ke kanan. Kemudian padahal itu tukang cukur bawa gunting, bawa sajam, senjata tajam, bahkan silet. Seperti itu. Kenapa kita disuruh ke kiri ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan, kemudian digunting kita diam saja, padahal bisa saja tuh sewaktu-waktu leher kita tinggal digorok, sudah koit kita, sudah mati kita. Ya, itu poin pertama, yaitu yang intinya itu husnuzon. Kita berhusnuzon kepada tukang cukur, disuruh ke kiri, suruh ke kanan, bahkan disilet yang justru hampir mengancam urat nadi kita, itu bahkan kita diam saja, tidak melakukan perlawanan, bilang enggak usah di bagian situ karena ada urat nadi saya, nanti saya berdarah dan lain-lain sebagainya. Intinya saya husnuzon kepada tukang cukur, dan alhasil rambut kita menjadi rapi dan bersih. Begitupun dengan kehidupan kita, seharusnya seperti itu. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh tinggalkan yang haram, tinggalkan. Suruh lakukan yang baik, lakukan. Kalau ada perintahnya, dilakukan. Kalau nggak ada, ya ditinggalkan. Harusnya kita pun hidup seperti itu. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan berkah di dunia maupun di akhirat. Kira seperti itu. Oh, ya. Terima kasih Bang Ahmad Rudianto. Jadi intinya di sini urgensinya ya kehadiran negara gitu ya untuk mengatasi masalah masyarakat ya, dan kemauan berpolitik umat gitu ya, berpolitik ya, agar bisa memecahkan masalah gitu ya. Seperti bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dengan bagaimana negara Islam dulu membimbing rakyatnya gitu ya, mengawal rakyatnya, bahkan menjadi perisai gitu ya, atau junah bagi masyarakatnya, pelindung bagi masyarakat. Jadi terima kasih ya Bang Ahmad Rudianto closing statementnya. Jadi saya lanjut ke
closing statement kedua, Bang Ma'arif, saya langsung saja, saya persilakan. Silakan Bang. Ya, bismillah. Terkait masalah menghadapi wabah virus COVID-19 ini, tentu kita sebagai umat muslim harus bersabar menghadapinya. Kita harus bersabar dan berharap semoga Allah mengganjar dengan pahala akibat apa yang kemudian kita sabarkan. Yang kedua, saya ingin mengulang statement dari Desmond J. Mahesa yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS menunjukkan adanya kejenuhan dan keputusasaan dalam mengelola negara. Jadi dapat kita tangkap bahwasanya jikalau pemerintah saja sudah putus asa, sudah jenuh dalam mengelola negara, mungkin saatnya lah kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Islam. Karena Islamlah yang kemudian bisa menyelamatkan kita dari situasi yang sungguh sangat memberatkan bagi masyarakat ini. Islam itu kemudian tidak hanya bersifat sebagai ibadah ritual semata saja, namun juga Islam itu kemudian bersifat paripurna, mengurus segala urusan masuk WC saja diurus, apalagi urusan terkait masalah pandemi atau wabah ini. Dan tentu sebaik-baik pengurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha cerdas, maha mengetahui. Makanya kita harusnya mengikut saja, dikarenakan kita ini makhluk yang bodoh, makhluk yang tidak tahu apa-apa, maka seharusnya kita mengikut saja dengan aturan dan arahan dari Sang Maha Cerdas. Kita tidak boleh membuat aturan-aturan sendiri, kita mengikut saja karena kita ini merupakan makhluk yang bodoh. Bahkan suatu kesombongan dan kelancangan jika manusia itu membuat sesuatu, misalnya hukum, yang kemudian mereka terapkan, di sisi lain mereka diperintah untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta. Ini tentu merupakan suatu kelancangan kepada Dia yang Maha Cerdas. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga Allah menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, menjauhkan kita dari pemikiran, pemahaman, dan aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang sesat lagi keliru, dan melindungi kita semua dari kebijakan-kebijakan zalim yang kemudian membuat kita merasa tertekan dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikian mungkin yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap dari Bang Ma'arif ya. Jadi memang kita harus kembali pada aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana cara bernegara kita itu ya. Bahkan Islam mampu mengatur dari yang seperti yang dipaparkan tadi, dari bangun tidurnya kita, itu masuk WC-nya kita, ya. Bahkan persoalan pandemi pun mampu dihadapi oleh Islam atau sistem Islam. Ya. Dan di mana kita memang harus mengikuti aturan Allah karena kita adalah manusia yang serba salah itu ya, yang bodoh istilahnya tadi itu ya, manusia makhluk yang bodoh dan mustahil manusia bisa membuat hukum yang adil gitu ya, yang saya tangkap. Jadi mungkin dari sini wajar saja ya kebijakan-kebijakan pemerintah kita hari ini seperti syarat akan kepentingan pribadi gitu ya, atau partai-partai tertentu atau kekeliruan-kekeliruan kebijakan yang sering masyarakatnya kena prank. Kena prank atau dapat masalah dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah hari ini itu ya. Di mana mungkin dalam sistem kenegaraan hari ini sudah tidak ada yang mengikuti ya, Bang. Mungkin bahkan aturan-aturan hari ini diciptakan oleh manusia itu sendiri ya. Mereka yang membuat aturan sendiri terus menjalankan sendiri. Ketika ada simpang siur berdoanya kepada Allah itu. Itu ya mungkin ya. Jadi mungkin kesimpulannya kita kembali pada aturan yang kafah, aturan yang menyeluruh gitu ya. Aturan yang sahih gitu ya, yang datangnya dari pencipta kita ya, selaku kita ini adalah hambanya dan dia adalah pencipta dan Tuhan kita itu insyaallah. Terima kasih untuk Bang Ahmad Rudianto dan Bang Ma'arif yang sudah menemani perbincangan kita pada hari ini. Mungkin bisa kita lanjut nanti di perbincangan-perbincangan seru selanjutnya insyaallah ya.
Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Ya. Mungkin sampai di sini saja perbincangan hari ini. Dengan mengakhiri kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dengan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif Ardianto.